Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cobo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cobo Sangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kali ini kami akan membahas sedikit materi tentang kota pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alaika Rafurashita. Nama saya Kenan Jasiaya. Nama saya Disha Aldila. Nama saya Cahaya Arumi Tias. Nama saya Putri Fadianto. Saya Wahyu Mujianto. Selamat menyaksikan. Pancasila lahir dari pemikiran mendalam dari tokoh para pendiri bangsa. Nah, mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tapi meskipun begitu, mereka tetap memperjuangkan dasar negara untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Di sini kita akan melihat tanggapan orang sekitar. Oke, jadi menurut aku Indonesia perlu dasar negara setelah kemerdekaan, karena menurut aku dasar negara sendiri fungsinya sebagai pedoman dan arah yang jelas untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah itu, menurut aku dasar negara juga alat pemersatu bangsa dan dasar negara itu sebagai dasar hukum tertinggi. Terus juga dasar negara tuh menurut aku penting karena dasar negara itu seperti rulebook. Jadi rulebook ini fungsinya biar suatu negara itu nggak chaos. Karena sekarang Indo udah ada dasar negara aja masih bisa chaos, apalagi misalnya nggak ada dasar negara. Gitu. Jadi menurut aku dasar negara itu penting setelah kemerdekaan supaya negara Indonesia bisa lebih bersatu lagi. Nah, jadi tanpa dasar negara, Indonesia yang merdeka bisa terpecah perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Jadi peran Pancasila untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yaitu sebagai perekat kebinekaan melalui nilai-nilai universal yang mempersatukan suku, agama, ras, dan budaya, serta sebagai landasan dan ideologi yang kuat untuk menolak ancaman pemecah belah bangsa. Peran Pancasila ini sangat penting karena nilai-nilainya bisa membuat kita hidup berdampingan meskipun berbeda latar belakang ya teman-teman. Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi, lebih tepatnya, tokoh yang mengusulkan dasar negara dari sidang BPUPKI tahun 1945 yaitu Supomo. Ada 5 usulan dasar dari Supomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Dari wawancara tadi dapat kita simpulkan dan dapat kita pahami bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada banyak sekali prosesnya melalui pemahaman dan perdebatan
dari para tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta. Mereka berusaha merumuskan dasar negara hingga kita kenal sampai sekarang. Dan pada akhirnya Pancasila lahir, dan Pancasila sebagai pedoman bangsa serta pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita mendengarkan materi dari video tersebut, tugas kita sebagai generasi muda ialah menjaga nilai-nilai Pancasila dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.